Kembali lagi bersama Sunday Morning di CBS. Dan kali ini kita bersama Tracy Smith. Shake It Off adalah hit nomor 1 bagi Taylor Swift pada tahun 2014, tetapi dia hampir tidak beristirahat di puncak karirnya. Album baru yang sangat populer hanya salah satu dari banyak hal yang kami bicarakan saat kami mengunjungi rumahnya di Nashville untuk Sunday Profile kami. Bisa dibilang ini adalah tempat ternyaman Taylor Swift, di depan piano, di dalam rumahnya di Nashville. Sudah banyak lagu yang aku tulis dengan piano ini. Dan biasanya di tengah malam, Atau jika aku mencoba untuk tidur dan aku tidak bisa tidur dan kemudian aku mendapatkan ide, aku pikir, baiklah, saya tidak lelah dan kemudian aku akan berjalan ke piano ini. Ini adalah pemandangan yang cukup langka, bukan hanya karena ada kami di sini. Sudah lama aku tidak menulis lagu untuk seseorang. Aku pikir kamu tahu itu. Tapi karena dia benar-benar di sini sekarang. Dan tidak ada yang seperti Taylor Swift saat ini. Setelah berkarya selama 13 tahun di dunia musik, sekarang namanya semakin bersinar dengan sejumlah hit lagu yang nomor 1. Banyak penghargaan Grammy daripada Rolling Stones. Dan menurut Forbes Magazine, Taylor menjadi selebriti dengan penghasilan paling tinggi di planet ini. Apapun itu, dia adalah wanita yang mengesankan. Namun, ada kalanya menjadi penyanyi sepertinya sangatlah melelahkan. Selalu ada orang yang bertanya, apakah dia menulis lagunya sendiri? Berbicara tentang kehidupan pribadi Anda, berbicara tentang kehidupan kencan Anda, ada kosakata yang berbeda untuk pria dan wanita dalam industri musik, bukan? contohnya, Oke, seorang pria melakukan sesuatu, itu strategis. Seorang wanita melakukan hal yang sama, itu dihitung. Seorang laki-laki hanya bisa bereaksi, sedangkan wanita harus bereaksi berlebihan. Dan tampaknya, reaksi yang ia tunjukkan saat bekerja tampaknya selalu berhasil. Taylor Swift menulis atau setidaknya terlibat dalam semua lagunya. Lebih dari itu, video musiknya adalah visinya sendiri. Dari surga berwarna pastel dalam musik video Me, hingga rumah boneka raksasa di video musik terbarunya Lover. Lover juga adalah track judul dari album terbarunya yang ke-7 yang sangat diakui. Dia menulis lagu ini dengan piano di rumahnya dan menyempurnakannya di studio. Video ini diambil dari ponsel pribadi miliknya. Dan setelah rekaman, Taylor dan kucing-kucingnya pergi ke Hollywood untuk membuat video musik. Dan dia mengundang kami semua untuk ikut menyaksikan. baik, ketika saya masuk ke salah satu set ini, jantung saya berdebar-debar. Saya begitu bersemangat. Ini sangat keren. Ada kisah cinta di sini. Dan seperti dari banyak karya Taylor Swift lainnya, ini adalah pantulan dari kehidupan nyata dari sang penulis. Lahir dan besar di Pennsylvania, Taylor Swift menemukan cintanya pada musik sejak dia masih balita. Dia memiliki karir di kota musik dan akhirnya, orang tua dan adik laki-lakinya pindah ke Nashville untuk membantu ia mencapainya. Adik saya adalah laki-laki sejati karena telah melakukan hal itu. Ya, mereka mengorbankan hidup mereka. Ya, benar. Itu berjalan dengan baik. Ya, aku memberikan banyak hadiah untuknya. Akhirnya sangat mengejutkan. Taylor Swift menjadi fenomena di dalam dunia musik. Dan dalam beberapa tahun terakhir, dia menjadi ikon pop. Tetapi, seperti yang ia bilang, dia sedikit emosional sebagaimana perempuan pada umumnya yang berada di usia 20-an. Aku masih orang pertama yang meminta maaf ketika aku salah, tetapi aku pikir aku lebih baik dalam membela diri ketika aku dianiaya. Jadi, itu adalah hal yang aku pikirkan seiring aku bertambah usia. Itu yang membawa kita pada Scooter Braun. Awal musim panas ini, Scooter Braun, seorang agen bakat yang disebut memiliki hubungan yang kontroversial dengannya, memperoleh hak atas rekaman sebelumnya, master miliknya. Ketika perusahaannya membeli Big Machine Label Group milik Scott Borchada seharga sekitar $300 juta.
Burshada, yang bekerja dengan Swift selama bertahun-tahun, mengatakan bahwa Swift dan orang-orang terdekatnya, termasuk ayahnya yang adalah investor, mengetahui bahwa tentang kesepakatan itu dan bahwa Swift sebelumnya telah ditawari kesempatan untuk membeli master miliknya sendiri. Swift mengingat itu dengan caranya sendiri. Dan kamu tidak melihat dia datang. Enggak. Jadi bagaimana kamu bisa tahu? Aku mengetahuinya saat itu muncul di internet, ketika berita itu tersebar. Tidak ada teman dekatmu yang memberitahu? Tidak ada. Dan kamu tidak merasakannya? Tidak. Aku tahu dia akan menjual musikku. Aku tahu dia akan melakukannya. Aku tidak percaya kepada siapa dia akan menjualnya, karena kami telah berbicara tanpa henti tentang Scooter Brown. Dan dia punya 300 juta alasan untuk melupakan percakapan itu. Sekarang bisakah kamu merekamnya lagi? Pasti. Kamu akan melakukannya? Tentu saja. Itulah rencananya. Ya, tentu saja. Scooter Brown mungkin tidak setuju dengan versinya, tetapi dia menghubungi Swift dalam cuitannya minggu lalu dan menyebutkan bahwa album barunya sangat cemerlang. Ya Tuhan, baiklah aku akan melakukannya sekarang. Sangat jelas bahwa dia ingin meninggalkan musiknya sendiri. Jika seseorang menonton ini, aku mengucapkan terima kasih banyak. Pada kenyataannya, saat membuat lagu baru, dia melakukannya secara pribadi dan berbicara dengan penggemarnya secara langsung di Instagram. Aku bersemangat untuk memberitahukan ini kepada kalian, karena kalian benar-benar selalu ada dalam hidupku dan kalian membuatku menjadi diri sendiri. Hubungan ini telah membuatnya memiliki pengikut yang setia, tetapi keterbukaannya datang dengan harga. Saat ini, dia hampir diikuti di mana-mana dia pergi oleh orang-orang yang tergila-gila padanya atau memang gila. Di mana rumah bagimu sekarang? Itu pertanyaan yang bagus. Aku mencoba untuk tidak pernah benar-benar mengatakan di mana aku tinggal, karena sering sekali semua orang datang ke depan rumahku tanpa diundang, seperti mereka berpikir kita memiliki pernikahan imajinasi. Kamu menyebutkan bahwa kamu selalu membawa perban bersama kamu? Ya, aku sudah punya banyak penguntit yang muncul di depan rumah dengan senjata. Jadi aku pikir kita seperti itu. Dan dia juga diserang dengan cara lain. Kita bisa melihat di koran-koran untuk melihat beberapa pertengkaran yang bisa dipublikasi. Dan Taylor sering membalas para pembencinya melalui musik. Misalnya, dalam You Need to Calm Down, dia menyindir para pengunjuk rasa anti-gay dan para pengejeknya online. Aku penasaran karena aku merasa hampir setiap album kamu memiliki lagu di mana kamu menyindir para pembenci. Setidaknya satu lagu, kadang-kadang mungkin ada memiliki Ya, aku pikir aku memiliki kebiasaan seperti itu. Mengapa menyanyikan lagu untuk para pembenci? Ketika mereka berhenti menghujatku, aku akan berhenti menyanyi untuk mereka. Kamu tahu kan? Orang-orang terus mengatakan seperti kamu harus memaafkan dan melupakan untuk melanjutkan hidup. Tidak, Anda tidak perlu memaafkan dan Anda tidak perlu melupakan untuk melanjutkan. Kamu bisa melanjutkan tanpa semua itu terjadi. Kamu hanya perlu menjadi acuh tak acuh dan kemudian Anda melanjutkan hidup. Apakah kamu percaya pada pengampunan? Ya, tentu saja. Untuk orang-orang yang penting dalam hidup kamu yang telah menambah dan memperkaya hidup kamu dan membuatnya lebih baik. Dan juga ada beberapa perjuangan dan beberapa hal buruk juga, tetapi aku pikir jika sesuatu itu jika hal itu adalah hal yang tidak baik, apa yang akan kamu lakukan? Tinggalkan saja. Itu tidak masalah. Musik Taylor Swift selalu personal, kadang-kadang sangat personal. Ada satu lagu di album ini yang berjudul Soon You'll Get Better yang tidak bisa saya dengarkan dengan baik. Dia tidak ingin berbicara secara khusus tentang inspirasinya, tetapi ada saatnya pada saat ibunya Andrea yang sedang berjuang melawan kanker mengalami kamu. Itu menarik sekali. Jadi aku pikir aku belum pernah menulis sesuatu seperti itu sebelumnya, dan itu adalah hal yang paling sulit. Aku tidak bisa membayangkannya, tetapi aku juga bisa memberitahu kamu setelah mendengarkannya bahwa ini universal. Ini bukan tentang sesuatu yang bisa kita tangani sampai ke tempat di mana kita bisa melihatnya, sampai kita mengalaminya, sampai seseorang yang dekat dengan kita mengalami sesuatu yang sama. Jadi menulis tentang ini benar-benar emosional, dan aku pikir aku akan berhenti mengatakannya sampai di sini. Kamu merasakan suhunya? Ini hangat. Dia lebih nyaman di sini, di mana dia dapat tenggelam dalam pekerjaannya. Tangki kaca ini akan menjadi akuarium simbolis dalam musik video barunya. Aku sering kali mengatakan bahwa hidupku seperti di dalam akuarium.
Seseorang memilih untuk berada di dalam akuarium itu bersamaku, untuk melompat ke dalam akuarium itu bersamaku, dan hidup di dalam dunia itu hanya bersamaku. Dan tahu kan, itu tidak sedepresi kedengarannya. Aku janji. Itu hanya gambaran saja. Berbicara tentang akuarium, dia telah berkencan dengan aktor Inggris Joe Alwyn selama 3 tahun, dan tampaknya dia sedang bersiap-siap. Bisakah kamu membuat ini melalui komputer dan tidak melompat? Aku tidak tahu, bisakah kita melakukannya dengan... kita tidak akan pernah mengetahuinya. Baiklah. We could let our friends crash in the living room. Saat ini, Taylor Swift sepenuhnya terlibat dalam kegiatan hari ini. Selain itu, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu dan tidak ingin tahu tentang hari-hari yang akan datang. Apakah kamu memikirkan apa yang akan kamu lakukan dalam 20-30 tahun ke depan? Tidak, karena itu membuat aku masuk ke dalam spiral panik. Aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Kenapa? Itu hanya membuat aku ketakutan. Ketika aku membayangkan terlalu jauh, aku kemudian ketakutan. Apakah aku tahu di mana aku akan berada dalam 20 tahun ke depan? Tentu tidak. Tidak menganggap satu hari pun sebagai sesuatu yang pasti. Jadi seberapa jauh kamu melihat ke depan? 6 bulan, karena aku harus merencanakan untuk konser selanjutnya. Aku nggak tahu apa yang aku lakukan setelah album ini, dan aku pikir itu bagus. Sebenarnya aku memberitahukan diri aku sendiri bahwa hanya memikirkan tentang 20 tahun itu tidak bersyukur. Bersyukurlah karena kamu memiliki hari ini.